Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anggota KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kembali kita beribadah secara online. Dan sebelum kita akan mulai, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus sendiri akan membukakan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan waktu ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat yang ke-56. Mari kita akan belajar bersama-sama ayat ini. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau terima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Nah, dari pembacaan kita pada malam hari ini, bagaimana ketika hampir genap waktunya Tuhan diangkat ke surga, Tuhan mengarahkan pandangannya pergi ke Yerusalem. Dan kemudian Tuhan mengutus beberapa utusan untuk pergi mendahului Tuhan terlebih dahulu, agar mereka mempersiapkan segala sesuatu. Sama seperti ketika kita hendak mengadakan suatu acara, kita akan datang lebih awal, kita akan memastikan bahwa apa yang sudah kita persiapkan sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Kita akan pastikan terlebih dahulu semuanya. Sehingga ketika acara berlangsung bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan Yesus mengirim beberapa utusan untuk pergi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi ternyata kedatangan Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria. Padahal kedatangan Tuhan Yesus dengan tujuan yang baik untuk mereka. Tetapi mereka menolak kedatangan Tuhan Yesus. Dan hal ini menyebabkan dua murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, menjadi jengkel dengan mereka, sehingga mereka berkata kepada Tuhan, mereka akan memusnahkan mereka, membinasakan mereka dengan mengirimkan api dari langit. Nah, kejadian yang serupa pernah terjadi di dalam Perjanjian Lama, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana ketika Raja Asia ini mengirim panglima dan beberapa utusan untuk pergi kepada Elia. Dan Elia berkata, "Jika aku hamba Allah, maka biarlah turun dari langit api." Dan betul itu terjadi, bagaimana api turun dari langit dan membinasakan panglima
dan juga utusan atau bawahan-bawahannya yang berjumlah 50 orang. Ini terjadi sampai 2 kali. Nah, Yakobus dan juga Yohanes berpikir bahwa Tuhan pasti bisa melakukan hal itu. Memang benar, Tuhan pasti bisa melakukan segala hal, tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak marah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Samaria, walaupun mereka menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meminta mereka untuk menerima Tuhan Yesus, tidak. Tetapi Tuhan Yesus langsung pergi dan mencari tempat yang lain. Nah, ketika kita melayani, kemudian kita ditolak, mungkin terpikir dalam pikiran kita, untuk orang-orang yang menolak kita itu menerima hukuman dari Tuhan. Atau ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang berbuat tidak baik kepada kita, kita berpikir semoga ada petir yang menyambar dan membinasakan orang itu. Itu adalah pikiran-pikiran yang tidak baik, yang negatif yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak menghukum mereka, tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah pergi, meninggalkan tempat itu dan berpindah ke tempat yang lain. Tuhan Yesus tidak mau mengurusi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Fokus Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Nah, sama halnya ketika kita dipercaya untuk melayani Tuhan dan kita menolak, Tuhan tidak akan meminta kita atau meminta terus-menerus kepada kita untuk kita melayani Tuhan. Tuhan akan pindah dan mencari orang yang lain yang mau melayani Tuhan. Tuhan tidak akan marah, Tuhan tidak akan merengek-rengek untuk meminta kita melayani Tuhan. Tetapi kita ingat, ketika kita menolak Tuhan, artinya kita menolak keselamatan. Baik keselamatan setelah kematian maupun keselamatan di dalam kehidupan di dunia ini. Kita rugi besar jika menolak melayani Tuhan. Siapa sebenarnya kita? Sesungguhnya kita bukanlah orang-orang yang layak untuk melayani. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melayani. Tuhan sudah berikan setiap kita talenta masing-masing. Biarlah talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita pendam, tetapi biarlah talenta yang Tuhan berikan kepada kita gunakan untuk melayani Tuhan. Mungkin awalnya talenta kita cuma 1, tetapi ketika kita mau ambil bagian di dalam melayani, maka Tuhan akan tambahkan dengan talenta yang lain. Mari kita gunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Di dalam minggu kemarin, kita juga sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan segala sesuatu, dan tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau melayani Tuhan atau tidak. Mari pada kesempatan malam hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita mau ambil bagian di dalam pelayanan apapun itu. Biarlah kita boleh ambil bagian dalam pelayanan yang ada di gereja kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena malam hari ini kami sudah belajar firman Tuhan.
Engkau kembali yang mengingatkan kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Engkau yang sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk kami boleh ambil bagian dalam pelayanan. Bila Tuhan, Engkau akan menolong kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin.